Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan rasa kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan kelahiran serta sejarah perjalanan kehidupan, contoh teladan dari seorang manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita pada malam ini Bapak Ibu yang mulia menjadi amal ibadah, menjadi asbab sehingga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bahwa dengan diutusnya lah beliau, kehidupan di alam ini penuh keberkahan, kehidupan di alam ini penuh kasih sayang, kehidupan di alam ini bisa mengenal Tuhan yang menciptakan kita, dan juga kita bisa hidup saling mencintai di antara sesama kita. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau, yang mana bahwa dengan adanya keluarga dan sahabat Rasulullah ini Bapak Ibu, yang membantu perjuangan Rasulullah dulu sehingga kalimah tauhid la ilaha illallah bisa kita terima dan pahami sampai pada saat sekarang ini. Tak lupa pula doa-doa kita kepada seluruh ulama-ulama sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris ajaran Nabi, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin, yang muktabar kedua-duanya. Kata ta'zim dan kemuliaan kita mari kita sampaikan kepada yang mulia, guru kita, pembimbing kita, Abuya beserta seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita muliakan bersama, berhadir bersama kita pada malam ini guru kita Wali Nanggero MPTTI Kabupaten Aceh Singkil beserta seluruh jajarannya. Juga yang kita muliakan guru kita Abu Muda pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf Singkil beserta para dewan guru dan santriwan santriwati yang berhadir. Yang kita hormati bersama tentunya kepala kampung yang kita cintai, Kampung Kilangan ini, yang beberapa waktu yang lalu telah dilantik dan memulai tugas
di kampung yang kita cintai ini, kita doakan bersama-sama semoga amanah dalam menjalankan jabatan sebagai kepala desa. Semoga senantiasa bisa mengarahkan masyarakat kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak ada nilainya di sisi Allah jika dalam pekerjaan itu kita tidak mengingat Allah. Bukankah ini yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam kisah dan juga dalam kitab Majalisus Saniyah? Karena ada disebutkan berjumpa dua orang syaitan. Yang satu syaitan kedua-duanya kurus. Lalu mereka berpisah. Akhirnya beberapa hari kemudian berjumpa lagi. Setan yang satu itu telah gemuk dan yang satu lagi masih kurus. Ikut ndak lama pula bahasa Indonesia kau bang lah. So singki saja lah awak ya. Jadi basuolah setelah beberapa hari berpisah, yang seorang agak gapuk, yang seorang masih kurui, malah bertambah kurui. Ditanya, jadi kawan mengapa mantang kurui jua lagi? Tidak berubah-ubah nasib tuh. Nah masih jua kere ya kan, masih kere. Tidak berubah-ubah nasib tuh. Cali amboha. Sarawan tak sadang lagi nomor 30 hampe. Terpaksa ditempah. Tak ada menjual dionan lagi ukurannya. Jadi bercerita rupanya ambo nasib ambo bana memang kata setan nang kurui tadi. Salah tampe ambo masuk. Mengapa salah tampe ambo masuk? Masuk ambo ke rumah tu, mulai dari cucunya sampai anaknya sampai nanggayeknya tidak pernah lupa membaca bismillah waktu makan. Jadi dek kerana membaca bismillah waktu makan tu, ambo tidak dapat bagian, kata setan yang kurui. Setan gapuk ditanya pula. Ditanya, ambo pas sampai masuk ambo kecaknya. Pas sampai singgah ambo. Mengapa? Di rumah yang ambo masuki itu, mulai dari cucunya, anaknya, orang tuanya, angku sama ucinya, setiap makan tak pernah baca bismillah. Tidak pernah baca bismillah. Yang dibacanya, ya nak baca apa-apa. Kok lama masakan tu dipujinya makanan, kok ndak lama masakan itu dicaceknya makanan. Nah, itulah Bapak Ibu yang mulia, salah satu yang kita ingat daripada akhlak Rasulullah kan disebutkan dalam Syarah Barzanji Madarijus Su'ud itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa Rasulullah itu ketika dihidangkan baginya makanan lalu kemudian makanan itu lama dimakannya, ketika dihidangkan dinyo makanan terasa di lidah Rasulullah kurang cocok untuk sajanya, paling ditinggalkannya. Tidak ada mengecek-ngecek lama sama tidak lama. Dan itu Bapak Ibu, kalau tidak kita ambil akhlak Rasulullah itu, maka dosa kita akan bertambah selalu waktu pai beralek. Setiap pai beralek berdosa kita tu. Apalagi zaman kita beralek kini kan masakannya bermacam-macam tu. Kok dapat kita pai beralek ala jam sabaleh kateh kan dalam makan jalan namanya tu kan. Makan di hidangan Perancis itu. Bermacam-macam makanan kita kumpulkan, kita ambil di situ. Gulai cubadaknya, ikonnya, gorengnya, tempenya, lauk masiknya, kandangnya, segala macam. Ada saja beko yang nak cocok di lidah kita. Kita sabui, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Dan itu akan jadi dosa.
Makanya mulai malam kini Bapak Ibu coba kita ingat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok lama dimakan, kok indak lama ditinggalkan. Artinya tanpa mengecek bahwa iko ndak lama, iko ndak sempurna, tidak. Rasul ndak mengecek-ngecekkan itu. Dan pernah suatu saat Bapak Ibu yang mulia Rasulullah dengan sahabatnya sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi. Datanglah seorang A'rabi. A'rabi kalau anak santri, kalau kita baca di kitab berisuk wajah al-A'rabi kayaknya. A'rabi itu maksudnya orang Arab pedusunan, orang Arab pedalaman yang bukan tinggal di kota-kota. Kalau orang Arab di Makkah itu tinggal di kota. Kalau orang Arab yang tinggal di kampung-kampung, di sudut-sudut, pinggir-pinggir gunung, itu namanya A'rabi. Datang seorang A'rabi, dibawalah sekeranjang anggur, diagikan ke Rasulullah dan sahabatnya. Sahabat kan tidak mau kok mendului kan. Biasa kita begitu kan, walilah dulu menyanduk nasi itu. Kita itu biasanya Bang Didi ya. Atau pemuda dulu menyanduk nasi itu, awak kemudian. Jadi Rasulullah dulu ambil anu tadi, buah anggur tadi, dimakan oleh Rasulullah anggur tadi. Sahabat menanti pengarahan kan. Kan kita betul tuh kalau wali menyanduk duluan kan kita nanti itu ada enggak pengarahan. Kalau ada pengarahan bakal awak tuh. Sahabat menanti tahu Nabi ambil tahu makan tahu kok. Sakaranjang isi sekilo tadi habis. Bertanyalah sahabat ke Rasulullah. Mengapa kata Rasul? Kami nanti juga lah ya Rasul kata sahabat. Entah ada pengarahan agak sebuah dua buah anggur tadi itu. Oh indak kata Rasul, sengaja memakan seluruhnya kata Rasul. Ala pulang uang yang mantekkan tadi, baru ditanya sahabat, mengapa engkau makan semua ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalau ambo agi di munak tadi kata Rasul, berdosa munak. Rupanya masa mana itu? Anggur tuh. Maka ambo agi kata Rasulullah. Itu bentuk rahmatan lil alamin. Nabi tidak mau sahabatnya kok menanggung dosa. Kalau andai dimakan oleh sahabat anggur tadi itu, pasti ada yang berang tuh. Wa'ang A'rabi tidak bapiki, yang masa-masa mewanggikan Rasulullah. A'rabi kau orang lugu, Bapak Ibu yang mulia, orang pedusunan, tidak tahu aturan, tidak tahu adat istiadat, ya kan? Tidak tahunya apa yang disukai Rasulullah, tapi dek saking cintanya ke Rasulullah. Dan tekannya apa yang ada. Jadi makanya kita Pak Ibu yang mulia, kok yang datang tuh orang yang agak barado sambut. Kalau yang datang tuh orang biasa-biasa sambut sama kita menyambut orang yang barado. Sambut. Kok kita mesti mencalek kok. Pastikan didatangi rumah kita. Jangan tutup pintu. Silakan masuk. Kok kita calik yang datang tuh agak barado, sambut seperti biasa. Kok yang datang tujuan tidak barado, sambut seperti biasa. Niatkan itu silaturahmi jadi pahala. Iko dekat pemilu, ya pembahasannya pemilu. Sambut, samakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasul makan seluruhnya. Tidak diaginya ke sahabatnya. Supaya sahabat kok indah ada yang badoso karena mencacik makanan yang diagikan oleh A'rabi tadi. A'rabi itu dihargai Rasulullah karena cintanya. Karena cintanya. Cintakan Nabi, apa yang ada diantikkannya lah. Iko yang ada ya Rasulullah, ada buah anggur, dimana agak masam. Dagingnya ke Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada cerita tadi, ambo kata setan yang gapuk tadi pas sampai tinggal ambo di rumah tu indah ada yang mengingat Allah, ndak ada yang menyabui Allah. Bismillah ndak makan pun ndak takana. Yang tahunya apa bebo, bukan bismillah ndak makannya takana. Yang tahunya bismikallahumma ahya wa amut saja. Bismillah ndak tidur. Itu diajarkan ke anak kita tuh. Baca nak bismikallahumma ahya wa amut supaya tidak mimpi buruk, kan biasa begitu tuh. Bismikallahumma ahya wa amut. Hadirin yang mulia, artinya apa? Kembali kepada cerita tadi.
apapun kegiatan kita, apapun jabatan kita, kalau tidak ada Allah dalam urusan kita itu, seperti yang kita sampaikan semalam, wa kana amruhu furuta, tidak ada nilainya itu, tidak ada catatan pahalanya, sia-sia semua, sia-sia. Baik ilmu, baik jabatan, baik harta, harus ada di situ. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Rasulullah, la ta'ti 'alan nasi sa'atun la yadhkurullaha fiha illa kana alaihi yaumal qiyamah hasaratun illa kanat alaihi yaumal qiyamah hasaratun. Tidak datang satu saat di atas seorang hamba yang dia tidak mengingat Allah dalam saat itu, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan penuh penyesalan. Makanya hidup kita ke Bapak Ibu 20 sampai jam, harus tahu kita hitungan-hitungannya. Makanya Abuya ketika menyampaikan dalam manazil sairin itu, salah satu tanda taubat itu bagus, kita bisa tahu mana hari-hari yang beruntung dan mana hari-hari yang merugi. Di 20 sampai jam itu harus kita hitung, 6 jam mambo merugi, 6 jam mambo beruntung, sisanya 12 jam lagi ndak jaleh untung sama ruginya. Berarti kita punya kerugian 6 jam. Apa maksud rugi dan untung di situ? Yang tidak ada Allah pada waktu itu. Bapak Ibu, jadi mereka untuk mengetahui, misalnya waktu kita tuh ada ndak Allah di situ, maka kita harus tahu ada ampe hal yang datang kepada kita, nikmat, apalagi musibah, kemudian taat, maksiat. Nah, itu mereka kita tanyakanlah ke guru-guru kita, apa maksudnya di situ tuh. Di nikmat apa kita ingat, di musibah apa kita ingat, di taat apa kita kana, di maksiat pun apa kita buat. Itu harus ada tahu kita tampek-tampeknya. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, juga berhadir bersama kita pada malam ini anggota DPRK Cisingkil yang senantiasa bersama-sama dengan kita, juga seluruh pengurus panitia daripada Maulid Nabi pada malam ini, dan badan kemakmuran musola Al Munawarah, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Bapak Ibu para hadirin yang mulia, jadi salah satu alasan kenapa Maulid Nabi Muhammad itu dianjurkan untuk diperingati, karena dengan adanya peringatan Maulid yang disebutkan di situ manaqib atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad, paling tidak akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang mulia, jadi sebagaimana yang kita yakini bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah sosok yang paling sempurna, sosok yang paling bagus. Apanya yang bagus? Apanya yang sempurna? Semua, tidak ada celah. Maka di salah satu kitab Maulid disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah basarun walaisa kal basari. Dia manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia secara lahiriah. Makanya kita wajib mengetahui salah satu sifat yang harus bagi Rasul itu adalah a'radul basariyah, bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nabi punya istri, Nabi punya anak, Nabi berdagang, Nabi menggembala kambing, Nabi hidup bermain juga seperti anak-anak yang lain, Nabi disusukan, Nabi punya menantu, Nabi punya cucu, Nabi bisa menangis, Nabi bisa tertawa. Manusia. Tapi jika dilihat kesempurnaannya Bapak Ibu yang mulia, walaisa kal basari, seolah-olah bukan seperti manusia. Maka yang pertama wajib kita yang tingkatkan dalam tauhid bahwa tidak ada makhluk yang paling sempurna kecuali Nabi Muhammad.
hingga malaikat sekalipun, hingga jin sekalipun, tidak ada yang bisa melampaui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain Bapak Ibu yang mulia, kenapa Nabi Musa punya mukjizat? Kenapa Nabi Isa punya mukjizat? Kenapa Nabi Sulaiman dapat mukjizat bicara dengan semut? Semuanya itu karena mereka bersuhbah. Tapi suhbah secara batiniah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya mereka bersuhbah? Kalau bapak-bapak yang memang ahli baca Syarafal Anam, kan ada beko di sebagian Syarafal Anam itu menceritakan kedatangan nabi-nabi dalam mimpi Siti Aminah ibunda Rasulullah ketika mulai mengandung Rasulullah. Berganti-gantian para nabi-nabi itu datang dalam mimpi Siti Aminah. Malam iko datang Nabi Adam, kemudian bulan di muko datang pula Nabi Idris, bulan selanjutnya datang pula Nabi Sulaiman, datang Nabi banyak. Menceritakan apa Bapak Ibu yang mulia? Mengkabarkan kepada Siti Aminah, hai Aminah, ketahuilah bahwa anak yang kau kandung ini adalah nabi akhir zaman, nabi penutup nabi, nabi tak ada lagi nabi setelah beliau. Nabi yang memberi syafaat kepada umat, nabi yang akan menerima Al-Quran sebagai hiburan kepada Siti Aminah. Jadi itu namanya Bapak Ibu, nabi-nabi yang lain itu bersuhbah itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia belum dilahirkan. Makanya doa terakhir berzanji disebutkan di situ. Nabi Muhammad itu awal pada penciptaan, tapi akhir pada pengutusan. Mano lebih tua Nabi Muhammad pada Nabi Adam ibu-ibu? Apa? Nabi Adam. Secara penciptaan lebih tua Nabi Muhammad, tapi secara pengutusan lebih terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang awal diciptakan oleh Allah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disiko sebenarnya kalau kita buka kaji-kajian tentang Nur Muhammad, Nur Nabi kita, tapi kaji nur yang benar ya, bukan kaji nur yang melenceng-melenceng. Maksud melenceng kok kaji nur yang dibawa kepada tampek yang tidak semestinya. Karena dulu ada juga orang nanda ilmu basi dipakai juga ilmu Nur Muhammad. Karena dalam keyakinannya lebih tua Nur Muhammad daripada basi. Maka basondolahnya di Nur Nabi Muhammad. Nah kaedahnya dalam ilmunya itu sehingga basi tidak ada mampu untuk melukai tubuhnya. Mengapa tidak mampu? Karena basi itu muda. Lebih dulu ada Nur Muhammad. Banyak bermacam-macam pemakaian itu. Tapi di kita Bapak Ibu yang mulia, ilmu Nur Muhammad itu kita pakai untuk apa? Untuk ibadah. Untuk sholat. Apa caranya untuk sholat? Nah, kita tanya ke wali nanggro gitu. Apa caranya pakai Nur Muhammad untuk sholat? Dan kita wakilkan yang bertanya itu Bang Habib. Ini yang ahli itu. Ya Bang Didi ya. Nah, betul lah. Nah salah tu itulah pas meminta anu namanya tu sisik kanu kabujuk lepas tu. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Jadi nabi-nabi yang lain sadonya Bapak Ibu yang mulia ingin, maka mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, ya Allah jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kelebihan-kelebihan itu yang dilihat oleh Nabi Musa yang ada pada umat-umat Nabi Muhammad karena rahmatan lil alaminnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satunya rahmatan lil alamin Nabi kita Muhammad itu? Maka di kitab Tanwirul Qulub disebutkan sebagian dari hal yang wajib kita iktikad dan yakinkan bahwa Allah mengutus Nabi kita itu sebagai rahmatan lil alamin.
kasih sayang bagi seluruh alam. Salah satunya raf'ul azabi anil kuffari fid dunia. Orang kafir tidak diazab di dunia. Itu sejak Nabi kita Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, orang kafir semuanya diazab di dunia. Doa Nabi Nuh alaihissalam apa Bapak Ibu yang mulia? Ya Allah Rabbana Rabbi la tadhar alal ardi alal kufari dayara. Oh Tuhan, jangan kau biarkan bumi ini ditinggali oleh seorang orang kafir. Itu doa Nabi Nuh. Jangan kau biarkan ya Allah ada satu titik di bumi ini menjadi tempat bagi orang kafir. Makanya banjir di zaman Nabi Nuh. Habis disapu seluruhnya. Yang selamat siapa? Yang mau naik ke kapal Nabi Nuh. Bapak Ibu yang mulia, kalau memang ada harapan untuk selamat tuh, mau saja naik dimbo oleh Nabi Nuh. Kalau yang memang tidak mau selamat tuh, sanak dakek tidak mau tuh naik. Dan buktinya Bapak Ibu yang mulia, istri Nabi Nuh kan tidak naik ke kapal itu. Bayangkan yang tukang buat kapal siapa? Nabi Nuh. Yang tidak mau naik siapa? Bininya. Tapi kok kita tidak ya Kang kan? Kita tidak. Kok kita membeli Honda pasti naik bini kita di belakang kita. Karena kalau tidak bini kita naik, orang lain naik. Jadi hanyang memang tuh tidak mau kau naik, ke orang lain naik. Baik itu sekali-kali kajikan juga. Jangan acok macam manunya bengkok rotan kan? Ak palurui diampuk nyawa. Nah, kalau bengkok basia lah bisa dipalurui. Hadirin yang mulia, tidak mau naik. Sengaja diminta oleh Allah, oleh Nabi Nuh kepada Allah. Waktu nampak dinyo anaknya beranang-ranang di banjir gadang tadi itu, bukan macam banjir kita kini, gadang banjir zaman Nabi Nuh ibu-ibu. Indah ada gunung yang mampu menampung uang basondok dari banjir tu, tabanam seluruhnya. Nampaklah dakek Nabi Nuh anaknya beranang-ranang mencari selamat. Diminta oleh Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah itu anak hamba ya Allah, selamatkan ya Allah. Apa kata Allah ke Nabi Nuh? Itu anakmu secara darah iya, tapi secara agama bukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kan'an anak Nabi Nuh itu tidak selamat. Sok pula seketek. Naiklah kata Nabi Nuh. Naiklah kateh kapayah ko bak selamat keceknya. Indah keceknya, selamat nyambo ko keceknya. Ada gunung tinggi sebelah isinin keceknya. Indah ada selamat. Artinya siapa yang mau? Surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang mulia. Kepada siapa? Siapa yang mau? Itu kata Rasulullah. Seluruh manusia masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Ditanya oleh sahabat, siapa yang tidak mau tuh ya Rasulullah? Orang yang tidak mau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya yang kedua itu rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Seluruh orang mukmin yang mengucap dua kalimat syahadat akan dihilangkan azabnya dunia dan akhirat. Maksudnya tidak akan kekal di neraka selama-lamanya asalkan mukmin meninggalnya. Beriman bersyahadat. Sekalipun akan menjalani hukuman-hukuman dulu kan begitu tuh. Yang ketiga, raf'ut takalifis syaqqatil lati kanat lil umamis sabiqah. Dihilangkan, diringankan hukum-hukum yang sulit dan berat terhadap umat-umat yang terdahulu. Di umat Nabi Muhammad dihilangkan itu. Yang baik-baik dihilangkan hukumnya. Yang sedang-sedang saja diambil. Di zaman Nabi Musa, satiok namanya ada pembunuhan wajib kisas. Baik pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah, atau pembunuhan serupa sengaja.
Di kita umat Nabi Muhammad enggak, Bapak Ibu yang mulia. Kalau membunuh sengaja, kisas. Kalau membunuh tersalah, itu bukan kisas. Boleh bayar diat. Tebus dengan 100 ekor onta. Nabi dulu enggak. Tatap kok menghilangkan nyawa, hukum bunuh. Yang kampek sebuah lagi. Hadirin yang mulia. Menghilangkan hukum taubat dengan cara membunuh diri. Umat Nabi Musa kalau berdosa terima taubatnya harus bunuh diri baru terima taubatnya. Kalau berdosa mato wajib dicuki mato, dicabut mato tu. Kok berdosa telingo wajib potong telingo. Kok di kita umat Nabi Muhammad indah, Bapak Ibu yang mulia. Gabung-gabung saja kita, istighfar kita bersama-sama, minta ampun kita bersama-sama, taubat kita nasuha, bersubah kita dengan guru agar kita mampu istiqamah dalam taubat itu, tidak mengulangi dosa-dosa kita. Cukup seperti itu. Itu taubat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu yang mulia, kok di zaman Nabi Musa kita kok badoso malam kau beresuk pagi jaga buka pintu tahu tertempel di situ. Pulan semalam badoso berzina, maka hukumannya adalah harus dia potong alat kelaminnya. Itu tahu itu kontan. Tidak pakai prosedur dan proses lagi. Kontan tahu dimasukkan situ surat eksekusi di pintu tahu. Kok kita kan indak disidik dulu, iya kan? Baru dituntut, baru diadili, diponis, baru dihukum menurut kesalahannya. Umat Nabi Musa tidak, Bapak Ibu yang mulia. Nah, jadi kau syukur kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk rahmatan lil alaminnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mendasari kita untuk memperingati kelahiran Nabi tadi? Salah satunya syukur kita kepada Allah karena kita dijadikan sebagai umat Rasulullah. Yang kedua, untuk kita mencuba meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita ingat, pelajari perjalanan-perjalanan hidup, kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlaknya, kasih-kasih sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita Bapak Ibu kecuali Nabi Muhammad sendiri. Lebih sayangnya kepada kita pada dirinya sendiri. Itu Nabi kita Muhammad. Maka dengan itu timbullah cinta kita kepada Nabi. Dengan cinta apa yang kita dapat Bapak Ibu? Almar'u kata Nabi ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sama seperti dalam hadis Bapak Ibu, matan nasu bima ya'ishu fihi. Manusia akan mati dengan apa yang ia cintai ketika hidupnya dulu. Maka elok kita. Kalau kita kala mulai-mulai bau mumu, sampai 10 kali 50. Kalau rasul-rasulnya selama yang kita cintai itu bukan Allah, bukan Rasul, bukan agama, bukan orang saleh, ala jadi di anu tu di kuang-kuangnya seketek. Mengapa? Karena yang akan kita bawa meninggal itu adalah apa yang kita cintai ketika hidup kita tadi. Itu yang takana Bapak Ibu. Hadir ketika sakaratul maut, datang menampakkan bayangan ketika sakaratul maut. Apa yang datang, apa yang nampak, apa yang banyak kita ingat ketika hidup waktu masih sehat. Makanya heran jolah awak. Indak mampan kawan kau dibisikkan ayah. Lita anaknya la ilaha illallah di telinga sebelah kanan. Datang pula cucunya baru pulang dari pesantren. Dibisikkan sebelah kida. Bapa kau mak, ndak ada mau ikut angku kau katanya. Mana mau ikut? Banyak bayangan-bayangan yang datang. Dan ini yang paling kita khawatir Bapak Ibu yang mulia. Bila tidak dijaga dengan rabitah, masuk yang macam tadi.
Sana pakai rabitah masuk juga. Apalagi ndak pakai rabitah. Rabitah tu ke bahasa kita ikatan tu dah, sambungan. Sadang basambung saja mau kecolongan. Apalagi indak basambung. Habis itu saja intinya. Datanglah besok yang apa yang kita cintai tadi itu. Apa yang hadir? Tergantung apa yang banyak kita pacik lah. Apa yang banyak kita mainkan. Datanglah kakek merah tadi kan. Kau yang galak-galak pengalaman kau di bidangnya. Datang itu tuh. Kakek merah tuh membayang-bayangi awak. Maka hilanglah zikir la ilaha illallah tadi Bapak Ibu yang mulia. Kalau lebih banyak itu. Makanya kita muhasabah kan. Muhasabah itu kan itu. Apa yang paling banyak. Air. Kau fikih ya. Kau anak santri. Air. Kalau dia sudah bernajis. Dan posisinya tidak sampai 2 kullah. Maka air itu tidak suci dan tidak menyucikan. Diminum tidak boleh. Dipakai menjawe tidak sah. Tidak suci dan tidak menyucikan. Tapi ketika air itu kita tambah dengan air yang suci, tambah hingga sampai 2 kullah, dan perubahannya tak nampak lagi, perubahan rasa, warna dan baunya tak ada lagi, kembali suci air itu. Walaupun tak kita buang. Mengapa? Karena banyaknya tu yang membuatnya suci. Jika itu juga harus banyak yang kebaikan, harus banyak yang elok-elok. Makanya kata Rasulullah sederhana Bapak Ibu. Simple Rasul mengatakan, ikutilah perbuatan jahatmu dengan kebaikan. Fatbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu kata Rasulullah. Iringi perbuatan jahatmu dengan perbuatan baik. Yang perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat. Maka jangan malu. Abu malu bana basuah sama abu muda ko. Nandak zikir ratib seribe mengapa? Bahu bana kajo iku amu tadi. Jangan malu, basuah tawoi. Ikut zikir. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pernahkah Rasulullah menolak orang berdosa yang datang? Tidak. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Nah, kita ketika ya. Khalid bin Walid itu baru masuk Islam. Nyoba 3 sekawan tuh. Amr bin As seorang. Ada seorang lagi lupa namanya. Bat 3 sekali masuk Islam. Tahun 7 Hijriah. 3 tahun lagi dan wafat Rasulullah masuk Islaminya. Sehingga menyerahkan Rasulullah. Ya Rasulullah. Bapak amboko. Ambo selama hidup ambo sebelum bersuah dengan engkau ya Rasulullah. Banyak banget orang Islam yang ambo bunuh. Dalam perang. Perang Uhud itu jasa Khalid bin Walid mengalahkan orang Islam itu. Bapak amboko kata Khalid bin Walid. Apa kata Rasulullah? Syahadatmu menghapuskan seluruh dosa-dosamu. La ilaha illallah itu syahadat Bapak Ibu yang mulia. Hanya tidak pakai ashadu gitu baca berzikirnya kan. Menghapuskan seluruh dosa-dosa. Kok ngapulai? Abuya menggagas ratib seribe ko, bawa wali-wali nanggro, bawa dewan-dewan guru, ajarkan kepada masyarakat ratib seribe itu zikir untuk menaikkan derajat. Bukan zikir sekedar zikir mengucap la ilaha illallah. Maka tadi digosong mau sampaikan, ratib seribe tidak pernah berlekang dengan MPTT atau tasawuf. Sepaket itu. MPTT kajiannya, ratib seribe cara melatihnya. Bapa cara takana kita ke Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir itu sehingga dapat kita bawa ke sumbayang, dapat kita bawa ketika di rumah, dapat kita bawa ketika di kantor, dapat kita bawa ketika bakar rajo, dapat kita bawa ketika menaikkan surat dan seluruh-seluruhnya. La ilaha illallah. Dilatih itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan ratib seribe itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghapus dosa-dosa kita. Maka mudah wana. Cara bertobat kita ya gabung dengan itu. Maka ambo tekan-tekan abana ambo.
wali acok menyampaikan itu. Siapa yang berzikir la ilaha illallah satu kali, ya kan? Wa maddaha, dan dia memanjangkan zikirnya itu, maka dihapuskan baginya 4.000 dosa besar. Likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada penggosoknya, dan penggosok hati itu adalah la ilaha illallah. Yang baik hati kita ko Bapak Ibu yang mulia. Hati kita ko lah pusatnya, pengaturnya, sampai monitornya. Mata ko hanya teropongnya. Telinga ko hanya sekedar apa lo speakernya. Lidah kita ko hanya sebagai mikrofonnya. Tahukah Bapak Ibu di mana letak intinya, masinnya? Di hati. Inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Hati. Kok rusak hati, rusak seluruhnya. Kok rancak hati, rancak seluruhnya. Bapa supaya rancak acok-acok dibersihkan. Bapa cara membersihkannya? Zikrullah. Membersihkannya. Kok kita randamnya hendak kita tidak masin? Tak tahan 2 bulan tu nak gangin. Bakar makanya Bang Habib tu tak maunya mengganti Honda baru tu. Ya kan? Bukan tak mampu Bang Habib ku ama tahu. Bukan kau cari cocok tu dalam hati ambo. Kalau imasin di situ, kami senasib iko. Kalau tampi ambo juga kalau lah masuk pasang tu asin. Jadi bapa cara supaya jangan bakare, jangan keropos, ya jangan rakekkan semua yasin. Bapa cara batin kita supaya tetap rancak, jangan dakek-dakekkan kepada yang menarik indah rancak. Habis itu. Indah bisa juga. Awak kau jawab di situ. Kan ikut ceritanya kok. Awak kau jawab di situ. Indah awak ikuti. Baik itu zamannya, baik itu caranya. Kan ini masalahnya. Awak tulah ndak lama sama kawan. Kan kita kan banyak petimbang kok. Mempertimbang makhluk. Makanya amos 1 sampai kini yang takana ban nasihat wali daki ambo. Ikut terus terang ya, membuka kok. Karena nasihat, mudah-mudahan jo masuk ke yang lain. Di WA wali ambo, jangan bersangkut kepada makhluk. Jangan tersangkut kepada makhluk. Dan betul, kalau bersangkut bana, ya itu lainnya jadinya. Makhluk kan banyak kok. Timbang sinin, timbang siko, timbang sinin, timbang siko, cabai sampai sarawawa. Ya timbang sini, timbang siko. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok terlanjur dakek bapa sama yang keburukan-keburukan tadi, bersihkan. Indah mungkin dah awak jalanin jo jalan tu. Itu jalan pergi ke rumah awak, akhirnya asin alalah lita awak sakete. Bapa caranya jalankan juga beko timbul balik air di sumur siram sakete. Betul caranya. Bapa cara kita menyiram zikrullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di mana kita cari tampik Bapak Ibu yang mulia yang ada berzikir tiap malam? Situ kita. Apabila kamu lewat di taman surga kata Rasulullah, berhentilah. Apa taman surga itu ya Rasul kata sahabat? Hilaquz zikri kan? Halqah kumpulan-kumpulan zikir. Masuk saja gitu situ. Baik kecil Abu Muda Syukri, indah pas zikir awak, indah lah yang penting gabung sama orang yang pas zikirnya. Kita ke Bapak Ibu, ke ambo ke lah, ambo ibaratkan ambo ke macam antimun bungkuk orang. Masuk goni tapi tidak masuk timbangan. Antimun bungkuk itu kan. Tapi jangan salah dah, antimun bungkuk itu paling kame. Coba cari. Itu paling lama. Tapi tidak masuk timbangan kita. Kok kita membalik lebihkan uang tu, adalah lebihkannya. Yang bungkuk dah lebihkannya pasti tu. Lebihkan yang bungkuk-bungkuk tadi. Tapi hadirin yang mulia akan masuk kita dihagoi kan? Karena kita dalam karung tu walaupun ada timbang. Kita kok jelek, kita kok buruk, kita kok salah, kita kok banyak dosa, kita kok banyak cacat, banyak aib. Sembahyang tak khusyuk. Ria dengan ibadah di mata manusia. Siapa pula kita mengajak kita tidak ria kok? Ria seluruhnya. Di hati kita pasti ada ria. Karena masih beda semangat kita.
Dicalik sama nak dicalik orang. Cubalah pulang apa seluruhnya. Ceramah mulai rupanya. Kau tidak. Berhenti sama tawui. Ria. Kau ikhlas berapa caranya ceramah tawui. Walaupun tinggal berdua lagi si Iwan sama si Jaldi. Itu seharusnya. Beda ndak seorang guru mengajar? Beda. Mengapa lemas bana mengajar Ustaz Dahman itu? Dua yang masuk muridnya. Mengapa semangat bana mengajar Ustaz Jaldi itu? Kami muridnya masuk. Berbeda. Masih. Tapi apa caranya? Mendakik-dakiklah sama yang anu tadi. Mudah-mudahan bersih seketik dan diusahakan Bapak Ibu yang mulia, diusahakan. Datang di kita cobaan, sabar. Bapak cara bisa sabar? Paling tidak gitu calik. Ada hikmahnya pasti dari Allah Ta'ala. Itu saja. Jadi kok sekali-kali kita dibilang bini kita, alhamdulillah kecek kan? Kok kena repet awak, kena bilang awak, abang kue, macam HP saja. Anak menangis, anak apa? Alhamdulillah kecek kan? Kalau kita mantang dibilang bini kita, Bapak Ibu, Bapak yang mulia, masih sayangnya namanya tu. Tapi kalau namanya ngecek-ngecek lagi, tidak ditagahkannya lagi, tidak dijagokannya subuh lagi, tidak ditawarkannya kopi lagi, berarti hati-hati tahu. Mungkin ada yang lain itu. Ada yang lain. Jadi kok tahun 96 dulu ada filmnya tuh, Bos Mujere Untamino kan? Wan Daniel. Hati yang mendu. Bahaya. Jadi kok dibilangnya syukur kita. Amo kadang-kadang ibu mau cari-cari di belakang tuh. Mengapa kalau dibilangnya mendu, maka suruh mau lari. Kalau kasuruh awak lari paling tidak kan mengaji awak di situ. Itu syukur awak. Makanya apa kecek Toko Ibrahim hari itu. Mujahadah kita payah ya kan? Mujahadah payah. Ada muridnya bertanya dinya, "Bapak cara supaya dapat jadi waliullah?" keceknya. Nikah lagi keceknya. Ngapa kok nikah lagi pula? Kok biarang binang pertama keceknya. Dia biarang bini pertama apa? Lari ke masjid keceknya. Lama-lama di masjid. Tapi jangan amalkan iko. Reko cerita anu saja kok. Kiasan-kiasan ndak. Kita bukan seperti itu maksudnya. Artinya apa? Ada hinaan dari orang, cacian dari orang. Kan iko yang disabit Abu dalam makalah tadi kan. Makanya istilah Abu itu makin dipakaruh makin jani. Ya kan? Makin dikaruh semakin dalam. Makin diganggu semakin kokoh. Harusnya iman kita begitu Bapak Ibu yang mulia. Begitu diajari oleh guru kita. Makin disabik-sabik uang awak, bapak si pulan tu nak ikhlasnya tu begini begono, kakaknya saja tu banyak ndak lurus niatnya tu begini begono. Nampakkan tahu kebaikan itu. Jangan terlena dengan cacian-cacian orang. Ibu-ibu para hadirin yang mulia, jangan kita mau dikalahkan oleh prasangka-prasangka bahwa uang banyak banci ke dia. Jangan mau. Lupa-lupakan saja itu, anggap tidak ada. Ikulah kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu-ibu, sanggup kita menyapokan orang yang baru bana memfitnah kita? Sanggup kita? Indah itu. Indah pun sanggup kerjanya Kang In. Rasulullah Nabi kita Muhammad, makanya ya baik-baik memang, tapi ikulah harus dalam bimbingan Syekhin Kamilin Mukamilin tadi itu intinya begitu. Sahabat itu mengapa baik kualitas imannya? Nabi yang membimbinginya langsung. Mengapa tabi'in itu bagus? Sahabat kawannya menuntut ilmu belajar. Nah kita pun begitu. Warasatul anbiya cari yang bisa menampakkan, mencontohkan sidiknya Rasul, amanahnya Rasul, tablighnya Rasul, patanahnya Rasul. Nabi itu kan seluruhnya. Aqwaluhu, perkataannya jadi ikutan. Af'aluhu, perbuatannya jadi contoh teladan. Ahwaluhu, ahwal, perjalanan hatinya yang harus kita cari. Seluruhnya ada dinya. Warasatul anbiya sabana warasatul anbiya yang baik tujuan. Aqwaluhu, af'aluhu, ahwaluhu. Bisa dicontohkannya kepada kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Maka di akhir berjanji kan ada wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Kau sekali lagi Ibu. Apa salah sebagian daripada contoh sifat-sifat Nabi itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu'u yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlabu syatahu. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syadidal haya, sangat pemalu Nabi kita tuh. Pemalu apa? Pemalu dalam urusan duniawi. Tapi tidak malu dalam urusan ukhrawi. Tak mau Nabi kita itu berhabui-habui dalam urusan duniawi itu. Ala dimuna ala ambil kata Nabi. Kok kita kan kadang-kadang begitu. Sadang tak pangguno di urang, tak pangguno di kita. Pangguno mana di urang? Pangguno jadi kita tuh. Nabi tidak hadirin yang mulia. Syadidul haya. Dekat kami ambil kata Nabi. Tidak berhabui-habui. Syadidul haya. Sangat pemalu. Makanya kan ada syair itu. Adalah Nabi sangat pemalu. Bagaikan gadis zaman dahulu. Itu Rasulullah seperti itu. Sangat pemalu. Basuh sama orang. Nabi itu kadang-kadang menunduknya. Tapi bukan penakui. Kemudian wa yarqa'u saubahu wa yakhsifu na'lahu. Nabi itu biasa dia sendiri yang mengangkat sandalnya. Yang kayaknya seorang-seorangnya, dibasuh seorang-seorangnya. Artinya, ikulah kan ikut diajarkan Abu ya kan, berkhidmat untuk diri sendiri. Walaupun ada orang yang ingin berkhidmat untuk awak, silakan. Artinya, dikhidmat dengan tidak dikhidmat sama bagi kita. Dilayani dengan tidak dilayani sama bagi kita. Kau tidak sampat bina madu kopi kita, mengapa upaya mana? Itu padu kopi kita. Tinggal kan ya hangit kita. Tidak perlu lagi kau kopi segala setubi hang puluh gitu di rumah, tidak. Cuman kok tidak bini kita cari pahala, itulah saatnya. Ibu-ibu, ketika seorang suami, apa dalam apa tuh? Aku dulu ijen tuh, duduk dengan istrinya. Istrinya tersenyum kepada suaminya. Senyum saja orang. Senyum saja, Pak, jangan masak. Kemudian suaminya berkata kepadanya, istrinya menyahut, berguguranlah dosa-dosa. Kan itu kejadian Nabi Ibu kan? Dalam pengajian. Berguguran dosa-dosanya. Itu cara cari ampun dosa di situ. Cara cari pahala di situ. Cuman kita suami jangan perlu tunggu itu. Boleh kalau di hati kita ambon tidak mau bek kopi seorang ambon ambon nanti mencari pahala bini ambo jadi jual, itu niatnya tidak masalah, itu namanya menolong untuk berpahala, tidak masalah. Tapi Nabi tidak begitu hadirin yang mulia. Kok sedang dibuat Siti Aisyah baru diambilnya, kok sedang tidak ada dibuat seorangnya. Wa yarqa'u saubahu, Nabi itu juga menjahit pakaiannya sendiri. Bapa Nabi menjahit pakaiannya sendiri. Pakaian Nabi itu banyak cabik-cabik, bertumbuk-tumbuk. Manangi Umar bin Khattab, Bapak Ibu yang mulia, basuh sama Nabi Muhammad, mencalik baju Nabi Muhammad, ampe baleh tampe tumbuknya. Disiko cabik, ditumbuknya, disiko cabik, dijahitnya. Nabi menjahit sendiri, diambilnya. Maka ikutlah bedanya kalau nikah sama anak pesantren yang laki-laki lah. Kalau nak pesantren kau tahunya menjahit baju sendiri. Jadi ibu-ibu mau rekomendasikan kau cari minantu nak pesantren lah cari. Betul. Cuma nama dulu tak jodoh saja di siko kan. Hadirin yang mulia. Tapi sama saja. Keluarga besar Al-Munawwarah. Tahunya menjahit pakaiannya sendiri. Tahunya membokom sendiri. Tahunya masak Indomie sendiri. Itulah bedanya. Tapi jangan pula ibu fikir bahwa kalau ustaz-ustaz kau jadi minantu ibu hancak pula kasut. Tidak juga. Karena survei membuktikan bahwa ternyata setelah menikah itu baru nampak aslinya. Baru nampak aslinya. Waktu baru nikah itu nampak aslinya tuh. Masing kolah bulan kolah bintang gara-gara aku banyak utang tuh. Nah, yang pengalaman-pengalaman saja lah kan. Kalau kini kan susah kita deteksi anak-anak kau. Yang kadang-kadang menyendukkan HP kan. Alah tinggal WA saja. Assalamualaikum. Panjang unyu tuh. Assalamualaikum.
Kok masuk kami dulu ndak wan? Dulu masih ada keluar surat yang berbunga. Surat yang berbunga ke. Karena yang remaja-remaja tahun 99 sampai tahun 2000 itu masih laku tuh kreatif bunga tuh. Siwan masih ada ndak lagi kan? Ndak lagi. Ya itu nak kemarin sore mana main. Kok dulu itu, kok jangan diikuti dah santri-santri maksudnya. Tapi apa bedanya? Dulu itu kami mudah terdapat. Ada barang bukti. Terapilah surat tadi salah hantik rupanya kawan tu. Sama namanya. Lupa mbek kode. Salah hantik. Itu. Ya, yang sampingnya ada tulisan ya, just for you forever kan itu. Just for you forever gitu. Kamu apa lawan nama tu panah mau balik maksudnya. Tapi tak pakai sahale saja. Tak tangkok tahu. Tanya aku muda tu. Tak tangkok kami tahu itu. Jadi hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Setiap zaman beda godaannya. Setiap masa beda masalahnya. Santri-santri kita kok baik tujuh. Makin berganti tahun makin beda masalahnya. Yang kan kita hadapi beda-beda tuh. Ya mungkin masuk kami dulu pengaruh-pengaruh belum begitu banyak. Iko hampir tiap rumah kok tapi kami menonton kok. Kalau hari Minggu menonton, mainlah beko biru sableng, menonton tuh. Assalamualaikum bisa menonton kak, bisa gitu kan. Sapola putar datanglah habu. Uang gotong goyang nak menonton kejadiannya. Jadi masih ada seperti itu. Tapi kalau kini lebih canggih lagi mungkin dan lebih berbahaya lagi. Jadi saran namo kepada santri-santri ya sabarlah dalam menuntut ilmu. Sabar itu maknanya apa? Kafun nafsi. Kita tahan nafsu kita untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan sekarang sehingga kita akan kehilangan kesenangan masa depan. Apa kesenangan masa depan itu? Bahagia dengan ilmu, bahagia dengan amal, bahagia dengan guru. Dan macam itu sampaikan ketika dia apa di haul, bukan haul ya. Apa itu tuh? Jangan pernah berpisah dengan guru. Muharram. Jadi kalau di Alfiyah itu wadut tisalin min humala yubtada wa layali illa ikhtiyaran abada. Itu damir muttasil. Apa damir muttasil itu? Wadut tisalin minhu mala yubtada. Damir muttasil itu damir yang tidak boleh diletakkan di mubtada, di ibtida tidak boleh. Di awal kalam tidak boleh. Tu qama tidak boleh itu. Na qama tidak boleh. Terletaknya harus di kemudian itu qumtu qumna. Itu mutasil namanya damir itu. Apa maknanya? Kalau kita ingin mutasil dengan guru, maka jangan pernah kita mubtada dari guru. Di depan guru jangan. Mendahului keceknya, mendahului pendapatnya, mendahului arahannya, mendahului salerojo, jangan. Tanya bana dulu ke guru. Jadi ko abu muda, jadi kajokan. Baru namanya damir mutasil lawa. Wala yali illa ikhtiyaran abada. Dan damir mutasil itu tidak bisa jatuh setelah illah. Selama-lamanya pada masa ikhtiar, kecuali darurat. Apa maknanya? Ini damir mutasil tidak bisa illah, baru damir mutasil tidak boleh. Kamal kaumu illa tu, tidak boleh itu. Kalau ingin setelah illah munfasil jadinya. Kamal kaumu illa huwa atau kamal kaumu illa ana. Huwa ana munfasil. Maknanya apa? Kalau kita namanya muttasil bersambung dengan guru, jangan pakai kata illah. Jangan ada pengecualian. Dipilih-pilih, dipilah-pilah. Baik orang kecek guru ke Patang, yang ikut ikut, yang itu indah. Belum muttasil dengan guru. Kalau tidak ya pilihannya kedua, munfasil kita, damir munfasil. Apa itu munfasil? Damir yang terpisah dengan amilnya, tidak bersatu. Kalau munfasil bagaimana? Dia di mubtada boleh diletakkan, nya mendahului kecek gurunya. Ini jatuh setelah illah boleh, banyak mana pengecualiannya. Ndak yang itu ndak, yang ikut ndak, yang ikut ndak. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu yarqa'u saubahu, kembali lagi. Menangis Umar bin Khattab bersuara Rasulullah, "Bapa kau ya Rasulullah, engkau pemimpin umat Islam.
engkau adalah utusan Rasulullah yang kalau kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang banyak, pasti dapat. Pasti dapat memang kalau Nabi meminta. Apa yang diminta Nabi nak dapat? Dapat. Bapak Ibu yang mulia, ketika kita hari ko bakaja-kaja ingin mencari gunung Ameh, Nabi Muhammad dulu ditawarkan gunung Ameh itu. Warawadatshul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamamin. Warawadathul jiba, rawada itu merayu. Merayu akannya Nabi oleh gunung. Syummu min dhahabin, ciuman dari emas. Artinya apa? Jadi emas gunung itu dirayu kepada Nabi. Nabi tidak mau. Apa kata Rasulullah Pak Ibu yang mulia kepada Umar bin Khattab? Alah baik pun tidaknya masalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Nabi ke masjid dengan jamaah-jamaah yang lain, menangis Rasulullah Bapak Ibu yang mulia mendengar ayat yang turun dibawakan malaikat Jibril. Turun ayat menceritakan tentang azab neraka. Khudhuhu faghulluhu thummal jahima salluh. Berisuk kita kok di akhirat Bapak Ibu. Baris-baris kita di padang mahsyar itu. Maka turunlah perintah Allah, khudhuhu. Ambil itu kata Allah Ta'ala. Dicaki. Faghulluh, belenggu. Thummal jahima salluh. Lalu kemudian masukkan ke dalam neraka jahim orang-orang maksiat dan berdosa. Bukan minta rajang rupanya Bapak Ibu yang mulia. Diambil, dibelenggu, ditarik belenggunya itu dimasukkan ke dalam neraka jahim. Dibaca Rasul ayat itu menangis Rasulullah, tidak berhenti-henti tangisnya Bapak Ibu yang mulia. Itulah hebatnya sahabat, murid yang paling baik, murid terbaik. Ketika gurunya menangis, waktu khawatir. Ketika gurunya menangis, mereka takut apa gerangan yang akan terjadi. Sehingga bapak cara bapak gitu kok. Kata seorang sahabat, tidak ada yang bisa mendiamkan Rasulullah ketika sedih dan menangis kecuali anaknya Siti Fatimah. Fatimah kok memang agak terlebih seketek di Rasulullah kasih sayangnya. Mengapa? Kalau Siti Fatimah ke Bapak Ibu sempat merasakan susah. Inyo ketek masuk bayi, disitulah terjadi 3 tahun pemboikotan. Itu masuk ketek Siti Fatimah tuh. Ketika Rasul mulai mendakwahkan Islam, diboikot oleh orang kafir Quraisy. Boikotnya Bapak Ibu yang mulia, dilarang siapapun penduduk Makkah berinteraksi dengan Muhammad dan pengikutnya. Dilarang bertransaksi dengan Muhammad dan pengikutnya. Kalau membeli jangan dijual, kalau meminjam jangan diagi, kok berhutang jangan diagi. 3 tahun tuh. Dan itulah sejarah sakit-sakitan Siti Khadijah. Bapak Ibu yang mulia. Bedanya Siti Khadijahnya kan awal sanang sama Rasulullah kan ngambak kepeng. Tapi dia setianya ke Rasulullah sampai sakit-sakitan ditahankannya sama Rasulullah. Baiklah, mudah-mudahan bini-bini kita seluruhnya macam Siti Khadijah kok. Bukan sanang sajanya mau ke awak sedang susah lebih maunya. Eko yang kita cari kan gitu tuh. Maksudnya jangan cari lagi dah. Alah hado tinggal mempermak seketik-seketik lain. Seperti itu. Tapi kita jangan juara bapak baharok bini kita macam Siti Khadijah juga. Jadi ada orang bertanya datang ke rumah, Ustaz amu laki amu begini begono. Doakanlah sekete Ustaz doakan apa majikan supaya macam Nabi Ibrahim minyo geceknya. Mudah caranya tu majikan. Apa gecek itu? Jadi Siti Sarah hete majikan. Iya kan? Mudah enggak payah kan? Datang pula seorang lagi, doakanlah bini amu tu macam Siti Fatimah geceknya. Ya mudah. Jadi kita macam Sayyidina Iko indak terjun najata walam tasluk masalikaha inna safina telah tajri ala yabisin. Gulai bak lama kerambi jangan pacah. Kok nandak kita hancak bini kita macam Siti Fatimah, cuba zuhudnya kita macam Sayyidina Ali, bisa ndak? Ibadahnya macam Sayyidina Ali. Kok nandak je ibu-ibu ya macam Nabi Ibrahim bapak-bapak kok.
Ya cobalah macam Siti Hajar seketik kan. Bapak Siti Hajar tuh diantekkan ke Makkah sama anak keteknya, tinggal kau di Siko, kata Nabi Ibrahim. Jangan pulang-pulang kemana-mana, ikut perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Perintah Allah mau jalankan bang, keceknya. Pulang Nabi Ibrahim tuh, tidak mencelik ke belakang lagi. Yang tinggalkannya bininya Siti Hajar sama anaknya ketek-ketek si Nabi Ismail, mantan ketek lagi. Tawakalnya kepada Allah panuh kue yo. Hadirin yang mulia, tidak protes Siti Hajar tuh. Kita betul juga kalau dibawa laki kita pindah ke Siko, rumah kita gubuk-gubuk mantang lagi. Tahankan, sabar. Insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi diimbulah Siti Fatimah. Assalamualaikum kata Umar. Waalaikumsalam. Siapa ambo? Ambo siapa? Ambo Umar. Apa kabar kata Fatimah? Minta tolong bana kami hai Fatimah, datanglah ke masjid sabanta. Nabi sedang menangis, tidak berhenti-henti, takut bana kami apa yang terjadi. Datanglah Siti Fatimah sabanta, kata Siti Fatimah, bakameh hamo dulu kecilnya. Bakameh caro Siti Fatimah, bukan bakameh caro gadih 2023. Bapak caro bakamehnya? Jadi pakainya baju, pakainya anu kan gitu kan. Keluarlah Siti Fatimah. Dalam pikiran Sayyidina Umar, Fatimah kau mungkin bakameh mambik baju yang agak layak lah seketik kan begitu tuh kan, yang agak rancak seketik, minimal baju hari raya 2 tahun kepatang kan, itu minimal dipakai. Kalau Siti Fatimah menangis Umar bin Khattab lagi. Banyak pun rupanya tumbuk baju Nabi Muhammad, lebih banyak pula tumbuk baju Siti Fatimah 8 balik. Tumbuk. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Allah ya Tuhanku, baiklah Rasulullah pemimpin. Padahal maksud itu ghanimah banyak, rampasan perang banyak. Sehingga Siti Fatimah panah minta kepada Rasulullah supaya diagilah budak agak seorang pembantulah kau cowok kita kan, untuk menolong keraja-kerajanya. Apa kata Rasulullah? Hai anakku Siti Fatimah, kata Rasulullah, bukan tak mampu membagikan pembantu kepada engkau, kata Rasulullah. Ada insyaallah ada mantangku. Tapi ambo ingin, kata Rasulullah, agar tangan engkau itulah yang memasakkan masakan untuk suamimu. Tanganmu itulah yang menyuapkan makanan ke mulut anak-anakmu. Karena tangan itulah yang akan menjadi penghapus dosa-dosamu, kata Rasulullah. Pak Ibu yang mulia. Oleh karena itu, ya mudah-mudahanlah berkah maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok yang balun nikah, yang laki-laki kok dapatlah bini seperti itu. Yang anak-anak gadis kita dapatlah jodoh juga yang bisa menjadi imam, menjadi pemimpin, membimbinginya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apalagi Nabi kita Muhammad itu, hadirin yang mulia, wa la yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda li ridha. Nabi itu tidak pernah gentar kepada raja-raja. Kalau yang benar Rasul katakan benar, kalau yang salah Rasul tegur salah. Rasul mengirim surat-surat. Maka di terakhir-terakhir dalam usia Rasulullah di tahun-tahun 9 Hijriah kalau tidak salah, begitulah kira-kira, kan itu dikirim tuh, bukan di tahun-tahun 6 atau 7 Hijriah dikirim itu utusan-utusan kepada raja-raja, ditulis surat min Muhammadir Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah, ila maliki Muqawqis, kepada Raja Muqawqis di Misra, di Mesir. Aku mengajak engkau untuk bertauhid syahadat kepada Allah. Niscaya engkau aman dan selamat. Dikirim surat, diutus. Pulan bawa ke Mesir, pulan bawa ke Romawi, pulan bawa ke Yaman, pulan bawa ke Hijaz, pulan bawa ke Habsyah. Dikirim seluruhnya. Tidak gentar Rasulullah SAW berhadapan dengan raja-raja. Tidak takut Nabi. Dan Nabi itu marah karena marahnya Allah, dan reda karena redanya Allah. Itu yang kita paling payah. Ikulah kecik abuya, kalau hudud mantang gadang di nafsu kita kok ndak akan behang kita karena Allah, pasti behang kita karena diri kita. Kalau kita behang ke diri kita, itulah penyakit. Tapi kalau behang karena Allah tidak masalah. Bapa behang karena Allah, kita behangi orang itu supaya dakek dengan Allah. Bukan karena kita nak dihagoinya itu kita behang, bukan. Nak sumbayang nak, kena sumbayang awas ya.
Mengapa kita katakan awas? Karena kita tahu anak kita 7 adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus tahu siapa Tuhannya dengan sembahyang tadi. Bukan karena tidak patuhnya kecek kita tu kita berang. Kalau kita mau yakin, amo pribadi begitu. Amo berang karena amo tu karena suruh amo nak dipatuhinya tu. Waang sembahyang tak mau, mengaji tak mau, minta kepeng saja, minta jajan saja. Kan karena awak namanya tu. Yang ikong dilatih kita dalam tauhid tasawuf Bapak Ibu yang mulia. Marahnya karena Allah. Jadi pernah satu kejadian setelah perang Khaybar. Ditaklukkanlah Yahudi di Khaybar itu. Pendek cerita Nabi kemudian dihidangkanlah makanan. Itu mukjizat Nabi. Dalam kitab Khulasan Nurul Yakin juzuk 2. Nabi Muhammad dihidangkan kambing, gulai kambing. Waktu Nabi hendak makan gulai kambing tadi itu, mengecek daging kambing itu, bisa mengecek. Itu Rasulullah mukjizatnya ya, mengecek. Apa kata daging kambing itu? Ambo beracun. Jadi Yahudi itu yang betul begitu, kalau meracun-racun memang tuh. Ada padusi Yahudi itu. Nabi taluknya meracun tuh, bayangkan. Kok awak kasih ini apa enggak diracun di tubuhnya bayi tuh? Nabi diracunnya. Kecek kambing tadi itu, ambo jangan makannya Rasulullah, ambo kau beracun. Dilantingkan oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat di situ, dipikirnya ikut dilantingkan oleh Rasulullah. Kan biasa kita berhabis tuh, sisa guru kan begitu tuh. Diambilnya, tidak mengecek-ngecek lagi, takut anu kok, takut dihabis uang pula, dimakannya takut. Macam kita kalau tagak buya kan ada tuh, berhabis mengajar galas kopi. Salah kaja, tambik kopi kawan tuh. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal sahabat tadi, maka Rasul panggil padusi tadi, dipanggil Rasul, tapi tidak bilang Rasulullah. Mengapa engkau kerjakan demikian, kata Rasulullah. Apa jawab padusi Yahudi itu? Amun hendak mantes, engkau Rasul atau bukan? Rupanya di kitab Taurat ada disebutkan itu. Kalau betul ini itu Rasul, dia tidak akan kaneng. Tidak akan apa mudahat karena racun tuh. Maka betul engkau Rasul, kata Yahudi itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad masuk Islam, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kemudian Nabi menghukum juga pada situ, hukum bunuh. Mengapa? Ada mati dari sahabat seorang. Bukan karena inya diracun tuh menghukum sahabat padusi itu, bukan. Kalau sahabat ada mati seorang, itu Rasulullah. Bukan karena dirinya berang. Kan kisah yang paling masyhur bana itu kan yang Nabi menyuapkan ke padusi Yahudi itu kan, yang ala gaek itu kan. Ada padusi Yahudi gaek ala buto pula. Berarti kerja itu saja itu mencari Nabi. Muhammad begini, Muhammad begini. Padahal yang magi makannya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iko yang diajarkan Rasul kepada Sayyid Abu Bakar Siddiq ketika Abu Bakar terjadi fitnah terhadap Siti Aisyah. Abu Bakar berang kan itu anaknya. Kata Abu Bakar, yang tukang fitnah itu adalah orang yang dulu mau belanjoi. Makannya, hidupnya, pakaiannya, amat tanggung, kata Abu Bakar. Mulai kini anak ambo difitnahnya, kata Abu Bakar Siddiq. Indah akan bagi lagi belanja tuh. Datang Nabi, jangan, kata Nabi. Yang kau berikan tahu, kata Nabi. Tidak masalah. Dan kita pasti tidak tahan seperti itu. Tapi begini Bapak Ibu yang mulia, kadang kita berang 2 hari, habis itu selesai. Nah, paling tidak jangan berlarut-larut, jangan sampai menyimpan dendam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan berkah Rasulullah pada malam dengan sholawat kita, dengan istighfar kita, dengan zikir kita, dan dengan doa kita beko dipimpin oleh wali nanggoro kita kok dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati, kekuatan iman, keistiqamahan amal, dan yang paling penting adalah selalu bersama-sama dengan guru untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.